jawab. Di sini itu kita ada partisipan yang Masya Allah jauh dari Kuwait, ada Bu Saidah. Mungkin kita bisa tanya-tanya beliau ya Pak. Bagaimana sih pengalamannya atau rasa penasarannya tentang eco farming original. Ya, Assalamualaikum Bu Saidah, boleh di-unmute dulu Bu, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu dianjurkan sama saya tuh ya yang 6 tub sebelum ya buat ladang gitu, penyuburan ladang sebelum tanam 5 hari. Terus yang 4 tubnya penyemprotan setiap 2 minggu sekali. Betul, ya. Terus ditambahi dengan 25% pupuk kimia atau mencapai 50 atau 25% atau 50% gitu. Saya pengen gitu pupuk kimia tuh saya pengen dihapuskan sama sekali tuh, gimana? Oke, baik ya, saya udah bisa nangkap maksud Ibu ya. Jadi gini Bu, memang untuk beralih dari pupuk kimia ke pupuk organik itu butuh pemahaman yang sangat-sangat dibutuhkan ya Bu ya. Karena selain pemahaman, keyakinan ya. Orang yakin nggak sih kalau misalnya pupuk organik saja ya Bu ya. Nah kebetulan saya juga termasuk awalnya 5 tahun sebelum ini ya, itu masih menggunakan pupuk kimia, tapi yang saya rasakan tanah itu semakin rusak Bu. Ya itu yang saya rasakan. Artinya kalau kita injak tanahnya yang bekas kimia itu di kaki itu berasa sakit kalau lagi kering ya tanahnya. Beda kalau misalnya menggunakan organik itu tanah itu nggak sakit, artinya lunak lah gitu ya. Salah satu tandanya seperti itu. Nah untuk meyakinkan bahwa petani bagaimana beralih ke pupuk organik, salah satu tadi di slide saya sebutkan, tolong itu yang namanya kalau tanaman padi bekas panen, itu kalau di daerah Indramayu sama dengan di Kerawang Bu. Jadi biasanya dibakar ya, jangan dibakar ya. Cukup kita ratakan di tanah, kemudian untuk mempercepat proses pelapukan bisa menggunakan eco farming ini, sehingga yang tadinya jerami itu dibakar tanpa memberi manfaat, nah dengan di fermentasi eco farming ini justru akan menjadi tambahan pupuk, yaitu yang dikatakan bahan organik Bu ya, atau mungkin ada sisa kotoran hewan misalnya cacing dan sebagainya, itu juga bagian penting dalam proses perbaikan tanah. Nah, untuk bisa meyakinkannya ya tadi, jadi jerami yang dibakar. Terus keduanya dimanfaatkan untuk bahan organik. Terus juga untuk proses aplikasi tadi Ibu sudah paham lah ya, 2 minggu sekali di awal 6 seperti itu. Nah, untuk masalah pupuk kimia sebaiknya kita harus benar-benar memperhatikan tingkat pertumbuhannya Bu ya. Jadi kan petani kalau ngelihat tanaman padi itu ini kuning, ini agak hijau. Nah, tanaman itu tidak bisa bicara. Nah, cuman dia memberi tanda-tanda Bu. Kalau misalnya tanaman itu kurang pupuk, salah satunya itu dia kuning, kuningnya merata dari ujung sampai ke bawah itu merata kuningnya. Ya, salah satunya itu tanda-tandanya. Berarti kurang nutrisi. Nah, kalau misalnya kita sudah aplikasi eco farming misalnya ya, sesuai tadi ya Ibu sebutkan, ternyata tanamannya sudah bagus, ya berarti pupuknya nggak perlu ditambah Bu. Nah, itu ya. Jadi untuk meyakinkannya seperti itu. Kalau misalnya tanaman padinya masih belum normal, mungkin disebabkan tadi tanahnya sudah rusak ya, karena ini perlu waktu untuk perbaikan nih ceritanya. Ya nanti jawabannya tadi Ibu katakan bisa ditambahkan pupuk kimia untuk menyelamatkan pertumbuhannya yang masih kurang normal. Berapa dosisnya? Ya kalau misalnya di daerah Indramayu kan Ibu dari asal dari Indramayu, walaupun sekarang di negara Kuwait ya Bu ya, mungkin di sana juga ada takaran misalnya untuk pupuk kimianya biasa menggunakan dalam 1 hektar misalnya ya Bu ya, ini misalnya 4 kintal ya, 4 kintal. Kalau 25% artinya penggunaannya cukup 1 kintal saja. Kalau 50% berarti 2 kintal saja. Nah itu nanti cara aplikasinya jangan bersamaan dengan ini ya, harus ada jeda waktu. Terus untuk teknisnya apa 1 kali penaburan atau 2 kali tergantung maunya petani. Nah cuman hemat saya kalau untuk urea ya, misalnya urea kalau di Indonesia ya Bu ya, itu di awal jauh lebih baik. Kalau untuk NPK itu di tengah-tengah antara masa primordia, artinya masa bunting, kayak layaknya ibu-ibu kalau hamil butuh
ya macam-macam lah ya gitu kan, intinya supaya kehamilannya benar-benar terjaga dan nanti terawat, termasuk nanti ketika keluar padinya sehat ya. Nah, nanti di akhir yang perlu dibutuhkan kalau memang dirasa perlu ada penambahan pupuk kimia, pakailah NPK yang tadi masa bunting atau sebutnya masa primordia. Terus di akhir ketika padi udah keluar ya, ini pengalaman kami Bu ya, pengalaman saya pribadi kan juga petani di Kerawang Bu. Nah, itu saat padinya keluar udah merata, silakan untuk membantu pengisian ditambahkan 1 cup lagi. Terus termasuk pada saat pematangan mulai merunduk ya, padinya udah mulai begini, nah itu tambahkan lagi di umur 80 1 cup juga. Nah, saya dengan pola seperti itu tanpa menggunakan kimia, alhamdulillah Bu, itu tumbuhan tanaman padi saya masih sehat dan produksi tidak kalah yang dengan menggunakan pupuk kimia. Bahkan mungkin kalau Ibu kenal di Indramayu ada namanya Pak Haji Warto, dia tuh sengaja nggak pakai kimia, tapi main pupuknya ini dosisnya udah hampir 1,5 kali. Jadi artinya kalau biasa 10 dia pakai 15, itu hasilnya luar biasa, bisa mengalahkan petani yang menggunakan pupuk kimia. Itu pengalaman Pak Haji Warto. Jadi itu sebagai bahan bagaimana Ibu meyakinkan petani, ya silakan. Kita nggak boleh memaksakan ketika petani nggak mau. Terus kedua, kalaupun kita harus memberikan satu arahan, berikan satu pilihan yang terbaik buat petani. Mau dengan eco farming saja, tapi jangan sampai jeraminya dibakar atau ditambahkan bahan organik lainnya. Atau bisa aja ya karena memang dia memilih dengan kimia, ya tadi caranya bisa 25%, bisa 50%, dan aplikasinya jangan disatukan. Barangkali itu jawabannya Bu ya, mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa dipahami. Terima kasih. Insyaallah, ya makasih. Itu juga sama aja, udah waktu panen tuh alhamdulillah hasilnya udah meningkat. Alhamdulillah. Dari yang 250 bata tuh kan, kalau di Indramayu kan setengah bau gitu namanya tuh. Iya, tahu. Dapatnya biasanya 15 kintal, itu dapat 25 kintal. Luar biasa. Berarti udah berhasil Ibu. Tinggal nanti di Kuwait disampaikan juga ya di sana. Oke. Iya, aku senang kata saya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Saida. Sukses selalu ya Ibu. Baik, selanjutnya Pak, di sini ada Pak Mamat Rahmat yang sudah menggunakan Vistorizer-nya. Untuk pertanyaannya silakan Pak Mamat. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Kita bisa berjumpa nih Pak Mamat, biasanya di WA ya. Mana Pak? Kabarnya baik? Alhamdulillah sehat Pak Haji. Memang saya lama ini nggak kontak Pak Haji lagi. Nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Di Pringsewu di Pagelaran. Oh di ini apa? Sudah Pagelaran, sebelum Pagelaran di Bekasi SSW Group. Iya. Dan alat apa? Alat kesuburan tanah itu. Oh iya benar. Iya. Ini Pak Haji, ini ada 2 pertanyaan. Silakan Pak. Di brosur ini kan mengurangi pupuk lainnya 25%. Iya. Nah kemudian di Lampung ini kan banyak pengusaha petani jagung. Nah, pengusaha ini apa, pertanian jagung. Iya. Nah mereka ini dikejar dengan waktu. Kalau bisa dalam 1 tahun ini kan bisa sehingga mereka ini tidak pernah olah tanah Pak Haji. Iya. Jadi habis panen, batangnya ditebang, langsung ditaju lagi. Tanam lagi, kemudian ditabur pakai kimia gitu kan. Gitu. Ya. Ini pengalaman saya Pak Haji. Karena mereka ini nggak olah tanah gitu kan, nggak olah tanah. Nah, jadi disemprotlah pakai eco farming lahannya. Iya, tanpa kimia maksudnya. Iya. Ini nggak optimal Pak Haji. Nah, ketika diaplikasikan pupuk kimia 25%, kemudian setelah pupuk kimia 25%, kemudian setelah dia tumbuh gitu, baru eco farming, itu hasilnya luar biasa Pak Haji. Gitu hasilnya. Jadi untuk olah lahan kemudian media tanam itu tidak pakai eco farming tapi pakai pupuk kimia. Itu. Nah, jadi maksud saya gini Pak Haji.
efektifnya, bagusnya seperti apa? Aplikasi pencampuran antara kimia dengan eco farming. Kalau yang saya sebutkan tadi kan kimia itu khusus di tanah, kemudian untuk lahan ininya daun dan batang itu khusus eco farming gitu kan. Nah, yang tepatnya seperti apa? Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ini ada kasus mitra saya, dia sudah 4 kali tanam padi. 4 kali tanam padi. Tanam pertama bagus, hasilnya juga luar biasa. Tanam kedua bagus, tanam ketiga tak bagus, tanam keempat dia kaget. Sudah semprot 4 kali, 3 kali semprotnya itu. Nah, semprot yang keempat itu menguning semua. Seperti mau panen gitu, Pak Haji. Menguning semua. Bakaran gitu, seperti kuning semua gitu kan. Nah, saya kaget, manggil saya, eco farming kok beginilah, begini segala macam. Nah, begitu saya telusuri, Pak Haji, memang ketika mau bunting, mau hamil, padinya itu, ini bekas ininya nggak dicuci lagi. Oh, bekas, iya. Bekas Tangki semprot. Tangki semprot untuk rumput. Iya. Akhirnya kuning semua. Nah, kata saya dicoba Pak Sabar namanya. Dicoba Pak Sabar, tambah lagi kata saya 2 tube, semprot lagi saya bilang gitu kan, semprot lagi. Bagus lagi, Pak ya. Semprot lagi saya bilang gitu kan. Nah, terus karena itu belum ada ini, Pak Haji, belum keluar ininya malainya gitu kan. Malainya. Tapi nggak memuaskan, Pak Haji. Gimana itu, Pak Haji? Nggak memuaskan ininya, hasilnya. Iya. Nah, yang ketiga, Pak Haji, yang ketiga. Jadi ada 3, Pak ya. Apa solusinya? Apa solusinya? Ini kan ada 2 aplikasi. Pertama, untuk dia tanam kan harus difermentasi. Nah, kemudian yang kedua, untuk tanaman daun itu tidak boleh difermentasi. Nah, ternyata mitra saya itu nyemprotnya itu terfermentasi sehingga sawahnya kuning, Pak. Ini solusinya apa? Solusinya itu untuk menghijaukan kembali gitu kan. Nah, kemarin akhirnya kembali lagi ke kimia. Jadi begitu nguning dihantam pakai kimia gitu kan, ya hijau lagi gitu. Maksud saya kalau tanpa kimia itu seperti apa gitu. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Mamat ya sering WA saya. Ya, sekarang bisa bertemu dalam webinar ya, Pak ya. Oke, tadi saya sudah bisa menyimak ya dari beberapa pertanyaan Pak Mamat. Yang pertama berkaitan dengan penggunaan pupuk kimia pada tanaman jagung, terkait dengan waktu aplikasi dengan eco farming seperti apa baiknya, kan gitu, Pak ya. Nah, jadi begini, Pak, sebetulnya tadi saya sering sampaikan, memang kombinasi idealnya kalau memang eco farming itu dengan bahan organik, Pak. Tapi kadang-kadang petani itu malas ya, dikatakan untuk penambahan bahan organik itu, apalagi harus mendatangkan dari lahan dari luar ya, maksudnya kayak penambahan kohe itu kan repot. Nah, saya kan tadi menyarankan ke Ibu Saidah, ya udah jerami, kalau di padi jerami ya, kalau di jagung mungkin bekas tanaman jagungnya itu bisa dicacah dulu, Pak, supaya agak sedikit lembut lah ya, tapi nggak sampai kayak mesin tepung, nggak. Minimal dicacah, nanti kan bisa fermentasi, ditutup dalam sebuah terpal, nanti 1 bulan itu bisa ditaburkan jadi bahan organik, Pak. Gitu. Terus yang tadi yang Bapak sampaikan juga masalah di petani jagung, bukan hanya di Lampung, Pak, di Jawa Tengah, ya mungkin beberapa bagian di daerah Batang, itu petani malas juga untuk olah tanah. Ya mungkin bukan karena malas juga sih, Pak, bisa ya karena biaya, ya kan, biaya olah tanah itu memakan biaya yang cukup lumayan lah ya. Akhirnya sistem tanahnya cuman disemprot dengan obat rumput, kemudian setelah kering baru ditanam, begitu kan, Pak ya. Nah, sebetulnya kelihatannya sih instan, tapi di sini yang jadi masalah baru nanti dalam waktu lama, tanah itu semakin padat, Pak. Nah, makanya perlu olah tanah itu semata-mata untuk perbaiki sifat fisiknya, Pak. Jadi tanah itu supaya gembur. Kenapa diolah supaya gembur? Karena akar itu perlu ruang, Pak. Bapak bisa bayangkan ya, nanam tanaman jagung atau tanaman lainnya di bawahnya pasang keramik, Pak. Ya, kira-kira bisa nggak itu tumbuh akarnya bisa leluasa? Pasti terhambat, Pak. Ya, seperti itu gambarannya ya, Pak. Jadi sebaiknya petani itu mengolah tanah itu wajib, Pak.
ya minimal di dalam barisan yang akan dilubangi saja. Kalau nggak semuanya juga. Itu jadi satu solusi nanti ke depan tidak mengandalkan kimia. Kenapa kimia setelah di awal itu kelihatannya bagus? Karena prinsipnya kalau pupuk kimia itu kayak kita kalau orang itu Pak disuapin Pak, disuapin makannya. Jadi si tanah nggak mandiri, nggak menyediakan makanan sendiri di dalam tanah. Yaitu ya unsur organiknya nggak ada, ditambah lagi bakteri yang ada di dalam tanah itu juga sudah banyak yang mati atau sudah hilang, dan sehingga bahan organik tidak terproses, sehingga tanaman tidak bisa mampu menyerap. Ya, kenapa dengan kimia langsung diserap ya? Karena memang bahan kimia siap saji Pak, boleh dikatakan pas rilis ya, artinya cepat direspon. Nah, cuman perlu Bapak tahu tadi di video waktu di slide saya, dampaknya pasti ada ke tanah, semakin keras Pak, semakin sulit diolah tanah Pak. Jadi bagaikan sesuatu yang memang ada sisi positif, ada negatifnya Pak. Nah, salah satunya kalau ini sebagai solusi ya buat olah tanah, oke lah nggak diolah tanah nggak masalah. Selama apa catatan? Selama tanahnya itu masih mudah diterobos oleh akar Pak. Mudah gitu. Tapi kalau memang jangan akar diinjek aja sama kita, nggak ini yang nggak ada bekasnya, berarti tanah itu udah padat Pak. Itu bisa menjadi masalah buat pertumbuhan ke depan. Memang kalau misalnya tanam jagung itu tidak di tanah pun, sekalipun dapat ditanam di pasir misalnya ya, atau di keramik saya bilang gitu. Tapi Bapak suapin ininya, siram dengan pupuk kimia juga bagus Pak. Jadi kan karena di pupuknya sudah siap kan. Nah ini kita bahas sedikit ya Pak ya, berkaitan kenapa kimia di awal seolah-olah bagus. Kenapa? Karena ibarat manusia itu di usia balita itu kan dia disuapin terus ya. Tapi kan nggak semuanya sampai dewasa disuapin kan Pak, gitu kan. Nah oleh karenanya saya sih menyarankan sebaiknya kalau mau disempurnakan olah tanah pertama. Di sana dilarikan barisan saja dulu nggak masalah. Terus tambahkan sisa-sisa tanaman, kompos ataupun bahan organik lainnya. Baru disemprot dengan eco farming 5 hari sebelum tanam. Ini akan memberi dampak positif yang sangat luar biasa Pak. Nah terus kalaupun ya tadi dibalik ya Bapak pertanyaannya, kalau misalnya pupuk kimia itu kita gabung, maksudnya digabung tuh dikombinasi ya Pak ya, itu tetap pupuk kimia itu harus ada jeda waktu Pak. Ya harus jeda waktu paling tidak 5 hari atau sampai 1 minggu Pak. Mana yang duluan silakan. Ya sebenarnya dampaknya ya kalau disatukan Pak, yang terjadi malah ada satu kejadian di Sukabumi ya. Paginya semprot eco farming, sore ditabur urea, yang terjadi langsung tanaman menguning dan itu layu ya mati juga Pak. Jadi intinya jawaban yang pertama pertanyaannya, silakan saja kalau mau digabungkan atau dikombinasikan, tapi tidak dicampur langsung tempat sama boleh, tapi harinya berbeda. Itu silakan. Itu pertanyaan pertama ya berkaitan dengan jagung. Nah memang jagung tanpa olah tanah, tapi pupuknya dimaksimalkan, bisa bagus. Cuma masalahnya biaya apakah lebih mahal, apa lebih murah? Itu kan jadi pertanyaan berikutnya. Bukankah bertani itu cari keuntungan, Pak? Nah, keuntungan yang pertama kalau produksinya bagus, betul nggak? Yang kedua, keuntungannya apabila hemat biaya, Pak. Bukankah hemat biaya itu juga keuntungan nantinya, kan begitu, Pak? Nah, yang pertanyaan kedua, ya tadi berkaitan dengan padi juga, Pak ya. Padi. Nah, kenapa tadi Bapak sudah sebutkan masalahnya sebenarnya ketemu ya. Karena di situ tangki semprotnya itu bekas racun rumput ya Pak ya. Ya kan? Nah, ini jangankan eco farming Pak. Obat-obatan lainnya yang entah obat hama, kalau tercampur dengan bekas rumput, pasti efeknya tanaman akan kuning bahkan kering, mati. Ya, artinya daunnya mengering lah ya Pak ya. Nah, memang di situ yang perlu diperhatikan, tolong untuk tangki semprot harus benar-benar steril dan bersih. Caranya 3 kali Pak. Yang pertama kalau memang bekas herbisida ya misalnya, pertama kita gosok dengan air tanah Pak, air yang mengandung tanah, ya, sampai benar-benar ternetralkan dengan tanah ya. Nah setelah itu setelah dibilas dengan air tambah dengan sabun ya, sabun bersihkan dari lumpurnya, termasuk selang-selangnya, termasuk dalamannya. Nah setelah dengan sabun yang kedua itu baru yang terakhir dengan air panas. Air panas yang dimaksud ya kira-kira air yang
50 derajat lah, sudah hangat ya gitu. Nah, itu untuk antisipasi. Dan sebaiknya tangki semprot untuk eco farming itu harus khusus, Pak. Jangan sampai dicampur-campur lagi. Ini kejadian yang memang mungkin tidak mengenakan ya. Nah, itu kadang-kadang petani bukan menyalahkan dia, tapi menyalahkan pupuknya. Padahal itu dia udah berkali-kali kan, sampai ke 3 enggak masalah, kok yang keempat itu jadi masalah. Ya karena tadi permasalahan tempatnya, saya bilang tadi di warning, jangan sampai alat semprotnya bekas kimia, ya, apalagi bekas racun rumput. Rumput itu mati, apalagi tanaman padi kan Pak ya. Nah terus solusinya kalau misalnya sudah terlanjur, sebelum kita ngambil satu keputusan Pak ya, silakan Bapak cabut tanaman itu. Apakah kering sampai ke akar-akarnya, apa cukup batangnya saja Pak? Kalau misalnya akarnya masih ada tanda kehidupan, tidak kering, itu bisa akan tumbuh tunas baru. Cuman mulai dari nol lagi Pak, nggak langsung ini ya Pak ya. Ya emang itu sebuah musibah ya, berkata musibah ya, karena memang petaninya mungkin lupa atau mungkin juga tidak sengaja ya. Tapi ya alhamdulillah Bapak sudah bisa menyimpulkan kesalahannya adalah di tangki ya Pak ya. Nah oleh karenanya harus khusus gitu kan. Nah kalau untuk misalnya bekas herbisidanya itu ada yang termasuk golongan paraquat Pak, itu langsung mati Pak. Tapi kalau herbisidanya kelasnya nggak terlalu kuat ya, artinya hanya sedang-sedang aja, nah itu masih mungkin Pak. Artinya kan biasanya daun hanya kuning-kuning, ada mengering sedikit ya. Nah tapi akarnya masih tetap utuh Pak, masih bisa itu disembuhkan. Dalam artian nanti akan tunas baru akan muncul lagi. Jadi tergantung dari bekasnya, bekas kelas daripada herbisidanya apa, sistemik atau kontak atau termasuk paraquat atau termasuk juga yang biasa-biasa. Intinya bahwa tanaman selama memang akarnya masih sehat Pak, itu masih bisa tumbuh kembali. Intinya seperti itu. Akar tuh jantungnya tanaman, artinya dia disitulah kehidupan, tanda-tanda awal tanaman itu dari akar keluar. Akar masih sehat, tanaman akan masih bisa tumbuh normal. Ya, saya kira jawaban kedua itu Pak. Nah yang ketiga ya permasalahan fermentasi, tadi udah saya sampaikan di slide ya Pak ya. Kalau kita paling aman Pak, paling aman ya, bahasanya paling aman tuh kita bagi petani yang baru mau yang lama, yang paling aman tanpa fermentasi eco farming sudah bagus Pak. Ya kan? Artinya langsung untuk tanah juga tanpa fermentasi, ke daun juga tanpa fermentasi, itu yang paling aman. Itu yang kedua lebih optimal. Jadi di situ untuk tanah sebaiknya fermentasi 3 malam. Ya kan? 3 malam. Tapi untuk daun tetap nggak usah fermentasi. Itu tahap yang kedua. Nah, tahap ketiga ya, kalau pengen lebih hebat lagi Pak, ya sebaiknya fermentasi sempurna. Artinya ketika eco farming ini kita larutkan dalam sebuah wadah tertutup. Nah, untuk bahan pelarutnya air biasa biasanya di 2 minggu Pak. Tapi kalau dengan air kelapa bisa 1 bulan. Nah, tanda-tandanya sempurna apa? Ketika kita kocok larutannya, ya, biangnya maksudnya, itu di dalam botol tuh nggak ada udara, Pak, nggak ada tekanan gas. Nah, itu berarti kalau masih ada gasnya, itu pasti ada dampak kuning terhadap tanaman. Yang tadi Bapak maksud, ya memang petani itu udah terfermentasi 2 atau 2 malam. Itu berarti proses fermentasinya belum selesai, Pak. Masih nanggung. Nah, kalau ke daun juga bisa menimbulkan efek kuning, Pak. Tapi kuning di sini tidak sebahaya yang tadi bekas rumput, Pak. Itu. Nah, itu caranya. Kalau Bapak mau diulang lagi, artinya kita untuk menyembuhkan ya Pak yang kuning tadi, itu kan akibat daripada gasnya yang ada dalam larutan, Pak. Nah, Bapak bisa ulangi lagi, mau dengan sistem langsung tanpa fermentasi atau fermentasi sempurna, semprot lagi juga bisa sembuh lagi, Bu. Jadi tanpa harus dengan kimia pun bisa. Ya. Jadi kalau tadi pakai 1 cup, karena tadi kesalahan fermentasinya belum maksimal, nanggung lah istilahnya. Nah itu jadi efek kuning kan Pak. Nah bisa Bapak ulangi lagi, semprot lagi dengan ini. Tapi kalau untuk aman nggak usah fermentasi. Kalau pengen lebih hebat lagi ya silakan fermentasi. Tapi dengan ciri-ciri kalau kita udah mau dipakai dikocok dulu larutan biangnya. Kalau sampai dikocok tidak ada gas berarti aman Pak. Kalau untuk daun ya. Itu jadi Bapak bisa dipahami antara fermentasi sempurna dengan tanpa fermentasi sama-sama aman. Yang nggak aman tuh kalau fermentasinya tidak selesai, tanggung ya. Di situ gasnya lagi banyak-banyaknya Pak.
Oke Pak, terima kasih itu ya jawabannya Pak ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Saya bacakan nih ada beberapa pertanyaan yang dari kolom chat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, maaf Pak Haji mau tanya apa yang disebut salinitas kadar garam yang optimal Pak Haji. Pertanyaan kedua, untuk tambak udang yang panjang kali lebar luasnya 40 kali 40 yang dasarnya lapisan oleh plastik, bagaimana caranya di awal dalam memastikan masukkan air ke dalam tambak tersebut? Di sana airnya itu air laut Pak. Mohon Pak bagaimana caranya agar budidaya tersebut bisa sesuai harapan. Saat ini sementara belum sesuai harapan untuk menggunakan produk PT BEST. Terima kasih Pak Haji. Oke. Ini dari kolom chat Pak Marbun ya. Baik, waalaikumsalam Pak Marbun ya. Berkaitan dengan salinitas itu adalah kondisi di mana air laut itu ada batas ambang aman ya. Itu di 20-30 ya. Itu ada alatnya, alat untuk mengukur salinitas. Nah, artinya setiap kita melakukan budidaya di air tambak, kita harus bisa menentukan apakah kadar salinitasnya itu standar atau terlalu berlebihan atau kurang. Nah ini ada istilah kalau ada air laut masuk ya supaya berkurang salinitas bisa dengan menambahkan air tawar ya. Makanya di tambak-tambak udang itu ada air tawar, ada air laut. Jadi nanti akan bisa berkolaborasi dalam rangka untuk mengimbangi kadar salinitas. Nah yang kedua ya berkaitan dengan aplikasi eco farming ya, terutama di tambak udang ataupun tambak lainnya, silakan. Kalaupun memang itu lantai dasar daripada tambaknya bukan tanah ya, plastik ya nggak masalah. Biasanya kalau dengan tambak yang menggunakan plastik, biasanya tambaknya sering bocor. Makanya pakai plastik. Nah, yang penting nanti kalau untuk yang menggunakan plastik, jadi aplikasi dasar ke tanah, ke lahan tidak perlu dilakukan. Paling dilakukan ketika air itu masuk, itu bisa diaplikasikan ke airnya. Nah, nanti kalau misalnya air itu sudah diaplikasikan jarak 1 minggu ya minimalnya, nah itu akan kelihatan perubahan dari air itu menjadi semakin bening ya. Biasanya itu yang sering terjadi. Nah, di situ berarti posisi air sudah siap, artinya sudah siap ditaburkan benur ataupun benih daripada udang maupun ikan ya di sana. Nah, untuk selanjutnya perawatan air ini bukan selesai di awal saja, Pak. Jadi bisa dilakukan berulang minimal seminggu sekali dengan dosis kalau ukuran 40 kali 40 berarti sekitar 1.600 ya. Nah, itu cukup dengan 20 saja, Pak. 20 mili ya, 20 mili. Kan kalau 1 hektar, maaf, 1 hektar itu 200 mili. Nah, kalau 2000 mili berarti bagi 5 ya 200 mili. Maaf, 200 mili. Kalau 1.600 ya 1.600 ya kurang lebih sekitar 140 mili ya untuk perawatan air. Nanti air biang larutan eco farming ini ya bisa dicampurkan dengan air secukupnya sehingga bisa disemprotkan merata ke air kolamnya secara rutin minggu sekali. Setelah benur itu berkembang ya, artinya dari mulai minggu ke minggu lah. Nah, lalu kemudian untuk aplikasi eco farming yang berikutnya, kalau seandainya ada penambahan pakan, kan ada beberapa tambak yang tanpa menggunakan pakan. Jadi kalau menggunakan pakan, sebelum pakan itu diberikan, silakan dilarutkan dulu, artinya biang eco farmingnya, kemudian dicampurkan ke pakan. Nah, dengan hitungan 5 kilo pakan, ini ya 10 mili atau 5 mili ditambah air 1 liter ya. Itu nanti dicampurkan ke pakan, yang penting menyerap, kemudian bisa ditaburkan ke ikan yang akan diberikan. Nah, itu biasanya mengikuti pola pemberian pakan. Ada yang pagi, sore, ada yang pagi, siang, sore. Kalau petambak biasanya untuk menghitung jumlah pakan, ya tentunya akan menghitung biaya biasanya. Nah, supaya menghindari bengkak di biaya, karena pakan ikan itu kalau terus-terusan digunakan, tapi kita tidak pernah kontrol, yang jadi masalah biaya pakan naik, sudah gitu makanan yang diberikan ke ikan itu tidak dimakan semua. Makanya ada namanya alat khusus yang namanya kalau di Lampung itu istilahnya anco. Jadi semacam kayak jaring, ya jaring
bentuknya lingkar atau persegi, nah itu bisa diangkat ya. Kalau udang diangkat, masih ada nggak makanannya? Kalau masih ada, berarti kita nggak perlu tambah pakan. Ini supaya menghemat. Tapi kalau misalnya di situ dianco ataupun alat kontrol itu habis, berarti kita perlu tambahkan pakan. Jadi ini untuk menghemat daripada biaya pakan. Nah selanjutnya mungkin untuk masa panen, yaitu kan bisa mengikuti dengan ukuran size ikan, karena biasanya permintaan pasar ikan itu ada yang 1 kilo isi, misalnya isi 10, ada mungkin isi 6 dan sebagainya. Jadi yang pasti bahwa pertumbuhan daripada ikan, udang dan sebagainya itu biasanya akan lebih cepat dengan menggunakan suplemen probiotik dari eco farming ini. Jadi eco farming ini bisa digunakan untuk tambak ya, baik udang maupun juga ikan lainnya. Saya kira itu jawabannya yang berkaitan dengan pertanyaan Pak Marbun ya. Baik, terima kasih Pak Haji untuk jawabannya. Nah, mengingat waktu sudah jam 3:30 Pak, mungkin beberapa juga sudah waktunya masuk ke sholat asar. Untuk Bapak Ibu yang pertanyaannya belum terjawab pada hari ini, mohon maaf, tapi bisa nanti kita bertemu lagi di pekan depan dan kita akan, boleh yang hari ini belum terjawab pertanyaannya bisa kembali nanti akan dijelaskan oleh Pak Haji. Jadi untuk pertanyaan saat ini akan kami set terlebih dahulu, jadi Bapak Ibu bisa join kembali pada pekan depan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya yang pada Bapak Ibu yang telah bergabung pada hari ini, juga pada Pak Haji Mamunir atas pemaparan dan penjelasannya yang secara lengkap baik terkait penggunaan eco farming di berbagai jenis komoditas khususnya padi. Pak Haji mungkin ada penutupan terlebih dahulu. Oke, mungkin 3 menit ya Bu ya. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian sahabat eco farming, ya terima kasih atas perhatiannya yang sudah setia mendengarkan webinar ini, yang tentunya Bapak-bapak yang masih bertahan berarti Bapak-bapak yang insya Allah akan mencapai kesuksesan dan pemahaman yang maksimal. Artinya untuk hal-hal yang berkaitan dengan cara, metode, pemahaman itu akan jauh lebih baik Pak. Jadi sebenarnya jangan sampai petani mengkambing hitamkan produk Pak. Makanya perlu pendampingan, perlu satu hal yang bersifat ada masalah kita harus turun ke lapangan, kita cek sama-sama di mana kesalahannya. Seperti tadi Pak Mamat sudah cerita bahwa terkadang petani tidak mengakui ya, padahal itu kesalahannya dari tangki semprotnya. Nah disinilah berarti hal-hal yang perlu kita sikapi sebagai mitra, bahwa cara dan metode termasuk juga pendampingan bagian penting daripada proses bahwa pupuk ini benar-benar memberi solusi buat petani, bukan sekedar mementingkan transaksi, tapi berikan solusi yang sebaik-baiknya. Itu satu poin. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tolong di saat seperti ini, apalagi banyak beredar eco farming yang kategori palsu, dan ini dalam proses penyelidikan siapa yang memalsukan dan sebagainya. Tapi tetap kita waspada, jangan sampai terjebak pada sebuah masalah itu. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian belanja, ketika terima barang, Bapak langsung cek melalui website, di situ benar nggak pembelinya adalah Bapak sendiri, nomor ID-nya. Kalau ID-nya nomor orang lain, tolong bisa dikomplain ke PT BES, nanti bisa ditindaklanjuti apa yang akan diberikan ya, artinya kompensasi dan sebagainya. Dan yang terakhir, Bapak sekalian, jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti mencoba, karena sesuatu ilmu itu akan terus bertambah selama kita terus mencoba, terus kita mempelajari, kita sikapi masalah bukan satu yang menakutkan, tapi disinilah kita akan mendapatkan sebuah ilmu yang tidak pernah diajarkan di kampus, tapi kita akan mendapatkan dengan alam ataupun dengan perilaku yang didapat. Yang pasti teknologi itu sudah dirancang dengan baik, eco farming dibuat sedemikian rupa hebat, tinggal bagaimana kita memberikan manfaat seluas-luasnya biar petani tetap semangat. Salam eco farming, lahan subur, petaninya makmur. Amin. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang pas, karena semuanya semata-mata kita untuk memberikan satu kemudahan dan pemahaman yang lebih tepat. Ya, Pak Ahmad, Pak Kabul, semuanya terima kasih atas perhatiannya. Ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, sekali lagi terima kasih Pak Haji Mamunir atas waktunya untuk pemaparan materinya. Untuk Bapak Ibu, sahabat Eco Farming, terima kasih atas partisipasinya pada sore hari ini. Sampai jumpa di webinar pekan depan, tepatnya di hari Selasa. Saya Adelia, moderator pada hari ini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton video YouTube saya, Haji Makmunir Channel, Solusi Cerdas Bertani. Terima kasih juga bagi yang sudah like, komen, share, subscribe, dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Bagi yang belum, silakan klik subscribe supaya terus bisa mengikuti informasi video edukasi media Suluh Tani Cerdas dan Terampil. Eco Farming, lahan subur, petani makmur. Salam petani cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.